Perkenalkan saya Dr. Ika Trisnawati, Master of Science, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dan medik kritis, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Tahukah Sobat Sarjito, apa itu kanker paru? Kanker paru merupakan salah satu jenis kanker yang paling berbahaya dan merupakan penyebab kematian utama dari seluruh jenis kanker. Menurut data Globocan tahun 2020, kanker paru merupakan penyebab kematian nomor 1, baik dari data global maupun data di Indonesia. Kanker paru dapat merupakan suatu kanker primer, yaitu kanker yang berasal dari sel paru itu sendiri, dari epitel saluran nafas ataupun dari epitel alveoli. Dan kanker paru sekunder merupakan kanker yang berada di paru, tetapi merupakan akibat penyebaran dari kanker di tempat lain atau berada di organ lain. Gejala kanker paru antara lain batuk berkepanjangan, sesak nafas, nyeri dada, suara serak atau parau, penurunan berat badan tanpa sebab, dan kelelahan yang ekstrim. Ketika tingkat keparahannya semakin bertambah, maka beberapa gejala yang berpotensi muncul yaitu batuk darah, sakit kepala, pembengkakan pada muka atau leher, perubahan pada bentuk jari atau yang disebut dengan clubbing finger, nyeri tulang atau sendi, kesulitan menelan, atau muncul benjolan pada leher atau ketiak. Untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, maka perlu menentukan stadium kanker paru secara akurat. Ada 4 stadium kanker paru yang ditentukan oleh T atau tumor size, yaitu ukuran atau besarnya dari tumor, kemudian N atau nodul, kemudian N atau limfonodi, yaitu seberapa banyak kelenjar yang terlibat, dan yang terakhir adalah M atau metastasis, yaitu seberapa banyak organ penyebaran akibat dari kanker paru. Nah, bagaimana prosedur diagnosis kanker paru? Yang pertama, dokter akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen torak, CT scan atau MRI, biopsi paru, atau prosedur diagnosis invasif yang lain seperti bronkoskopi, ataupun endobronchial ultrasound bronkoskopi, torakoskopi, mediastinoskopi, ataupun dilakukan pemeriksaan PET scan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang mungkin terjadi metastasis di tempat yang lain. Dan yang terakhir, dilakukan pembedahan apabila prosedur non-invasif masih belum didapatkan spesimen untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Sekarang bagaimana pengobatan kanker paru? Yang pertama yaitu operasi. Pembedahan bisa dilakukan untuk pengangkatan tumor dan jaringan sekitar, terutama pada stadium awal yaitu stadium 1 sampai dengan 3A, dan ketika kanker belum menyebar. Yang kedua, kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Sering digunakan setelah operasi untuk menghilangkan sel kanker yang tersisa atau sebelum operasi untuk mengecilkan tumor. Yang ketiga, radioterapi. Radioterapi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker. Sering digunakan setelah operasi atau sebagai pilihan utama ketika operasi tidak memungkinkan. Yang keempat yaitu terapi target. Terapi target adalah menggunakan obat-obatan yang menargetkan protein spesifik pada sel kanker. Efektif untuk jenis kanker tertentu dengan mutasi genetik yang tertentu. Yang kelima, imunoterapi. Imunoterapi adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Sekarang kita bahas bagaimana pencegahannya. Yang pertama, tentu saja hindari rokok dan jauhi paparan asap rokok. Karena baik perokok aktif maupun perokok pasif merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Yang kedua adalah menghindari paparan dari zat-zat karsinogenik atau zat yang merangsang tumbuhnya sel kanker, yang terutama adalah melalui inhalasi atau terhirup seperti asbes atau silika. Yang ketiga adalah pola hidup sehat, seperti tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang, melakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap harinya, dan yang paling utama adalah lakukan pemeriksaan medis secara rutin, terutama bagi seseorang yang memiliki faktor risiko.
Nah, Sobat Sehat Sarjito, kanker paru merupakan salah satu kanker yang paling mematikan. Oleh karena itu, deteksi dini kanker paru sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan kualitas hidup pasien, terutama untuk kelompok berisiko tinggi. Salam sehat!